Internet buat belajar, kenapa enggak? Sekarang kan belajar bisa dari mana aja, termasuk dari internet. Kalian tahu nggak apa aja yang bisa kita lakukan di internet untuk belajar? Pertama, internet bisa kita gunakan untuk mencari referensi dan materi untuk mengerjakan tugas loh. Kalian bisa mengakses 3 situs ini. Yang pertama adalah Google Scholar. Di sini kalian bisa menemukan berbagai jurnal secara gratis. Cara mengaksesnya mudah banget nih. Kamu hanya tinggal menuju scholar.google.com. Setelah itu cari jurnal yang ingin kamu download. Setelah itu Google Scholar akan menampilkan banyak sekali pilihan jurnal yang dapat kamu download. Kamu juga bisa memilih berdasarkan kategori waktu tertentu. Yang kedua ada libgen.is. Situs ini menyediakan berbagai macam buku secara gratis. Untuk mendownloadnya, kamu hanya tinggal menuju situsnya dan mengklik link yang tersedia di sebelah kanan, lalu klik Get. Bukumu akan terdownload secara otomatis. Yang ketiga adalah zlib.org. Di situs ini, kamu bisa mendownload berbagai buku secara gratis. Kelebihannya lagi, di sini juga ada buku-buku berbahasa Indonesia loh. Kamu juga bisa menemukan beberapa buku pelajaran sekolah. Untuk mendownload, kalian hanya perlu mencari buku yang ingin kalian download dan mengklik download. Di internet, kamu juga bisa menemukan berbagai informasi beasiswa yang berlimpah. Ada 3 situs yang dapat kamu manfaatkan untuk mendapatkan informasi beasiswa. Yang pertama adalah beasiswa.id. Di situs ini, kamu dapat menemukan berbagai informasi beasiswa dari berbagai sumber di dalam dan luar negeri. Beasiswa yang tersedia berupa beasiswa S1, S2, S3, dan beasiswa riset. Selain itu, website ini juga menyediakan tips-tips untuk mendapatkan beasiswa loh. Yang kedua adalah beasiswa LPDP. Beasiswa LPDP ini merupakan beasiswa resmi yang dikelola oleh Kementerian Negara. Ada banyak sekali beasiswa yang ditawarkan berdasarkan kategorisasi tertentu, seperti beasiswa khusus untuk pendidikan dokter spesialis, beasiswa disertasi, beasiswa kerjasama pendanaan, beasiswa afirmasi, alumni bidik misi, santri, olahraga, bahkan penyandang disabilitas hingga beasiswa Indonesia Timur. Yang ketiga adalah idnbeasiswa.com. Dalam situs ini, kamu dapat menemukan berbagai informasi mengenai beasiswa yang sangat berlimpah, baik dari dalam maupun luar negeri. Bahkan, bukan hanya beasiswa S1, S2, hingga S3. Di sini, kalian juga bisa menemukan beasiswa SD, SMP, dan juga SMA. Fitur belajar bahasa asing secara gratis. Ada 3 situs yang dapat kamu manfaatkan untuk belajar bahasa asing. Yang pertama ada busuu.com. Situs ini juga menyediakan aplikasi untuk belajar bahasa Inggris secara gratis di ponsel. Kamu dapat mendownloadnya di App Store atau Play Store. Terdapat 12 bahasa yang dapat kamu pelajari di Busuu ini. Di antaranya ada bahasa Inggris, Spanyol, Prancis, Jerman, Italia, hingga bahasa Arab. Metode pembelajaran yang digunakan adalah listening, writing, dan mengisi soal. Ada juga fitur sosial. Melalui fitur sosial ini, kamu bisa berinteraksi dengan pengguna lain. Bahkan kamu dapat belajar langsung dari native speakers. Yang kedua, duolingo.com. Duolingo juga memiliki aplikasi di ponsel yang dapat kamu download secara gratis.
Di sini kamu bahkan bisa memilih target harian untuk belajar. Sementara metode yang digunakan hampir sama dengan Busuu, yaitu menggunakan listening, writing, dan juga mengerjakan soal. Yang ketiga, Mondly.com. Di sini kamu dapat memilih kamu ingin belajar bahasa apa dan menggunakan bahasa apa untuk mempelajarinya. Metode pembelajaran yang digunakan juga hampir sama, hanya saja bentuk soal yang digunakan lebih bervariatif. Internet juga menyediakan fitur multimedia yang memungkinkan kamu untuk belajar jadi lebih seru. Yang pertama, kamu bisa memanfaatkan YouTube. Ada banyak banget channel YouTube yang sifatnya informatif dan edukatif. Bahkan melalui channel-channel ini, kamu bisa paham suatu pelajaran dengan lebih mudah dan pastinya bisa dapat pengetahuan baru. Kamu juga bisa belajar dari beberapa channel YouTube ini. Yang pertama ada Kok Bisa, yang kedua ada Science Bro, yang ketiga ada Ayo Mikir, KHT, Vice Indonesia, Zenius Education, Draw So Cute. Dan ada banyak channel lainnya yang dapat kamu gunakan juga untuk belajar dan menambah pengetahuan. Channel ini memiliki beberapa kesamaan, yaitu sama-sama menggunakan video animasi singkat untuk menjelaskan pertanyaan-pertanyaan tertentu. Sementara untuk kamu yang suka menggambar, bisa melihat channel Draw So Cute yang menyediakan tutorial menggambar dengan sangat sederhana dan mudah. Kalau Vice Indonesia sendiri merupakan channel yang berisi video dokumenter singkat mengenai suatu peristiwa atau fenomena yang terjadi di seluruh dunia. Yang kedua, kamu bisa manfaatkan Pinterest.com. Di sini kamu bisa menemukan berbagai ide dan inspirasi terkait dengan seni, style, desain interior, desain proposal, dan lainnya. Yang ketiga ada Canva.com. Di sini kamu bisa membuat desain secara mudah dan cepat. Canva telah menyediakan berbagai template desain yang dapat kamu gunakan. Kamu hanya tinggal memasukkan konten yang telah kamu buat ke dalam template yang telah tersedia di Canva. Setelah selesai mengedit template-nya, kamu dapat memilih fitur download untuk menyimpan desain yang telah kamu buat dalam bentuk JPG, PNG, atau bahkan PDF. Tugas online jadi semakin mudah dengan fitur Google Mail. Di Google Mail ini kamu bisa melakukan pengiriman pesan. Kamu hanya perlu login ke Google Mail, klik Compose, dan masukkan alamat email tujuan. Menuliskan subjek email, lalu kamu tinggal menuliskan pesanmu. Atau jika kamu ingin mengirim file, kamu bisa klik tombol ini. Setelah itu, kamu hanya tinggal klik send. Google Mail juga memiliki fitur yang dapat kamu gunakan untuk menyimpan file dan juga berbagi file. Fitur pertama yang dapat kamu gunakan adalah Google Drive. Google Drive menyediakan fasilitas untuk menyimpan buku-buku atau file yang telah kamu download. Kamu juga bisa berbagi melalui fitur Share Link. Yang kedua ada Google Docs.
Google Docs berfungsi seperti Microsoft Word. Di sini, kamu bisa mengerjakan tugas bersama dengan teman-temanmu dalam waktu yang sama. Untuk mengajak temanmu mengerjakan file yang kamu buat, kamu hanya tinggal klik share di bagian kanan atas. Lalu kamu bisa memasukkan alamat email teman-temanmu, atau kamu juga bisa menggunakan fitur copy link dan men-share link yang telah kamu copy ke teman-temanmu. Untuk menyimpan file yang telah kamu buat, kamu hanya tinggal klik file, lalu klik download. Yang terakhir adalah Google Slide. Google Slide memiliki fungsi yang sama seperti Microsoft PowerPoint. Di sini kamu juga dapat membuat PowerPoint bersama teman-temanmu dalam waktu yang bersamaan. Google Slide telah menyediakan berbagai template yang dapat kamu gunakan, sehingga kamu tidak perlu mendesain lagi. Untuk mengundang teman-temanmu mengerjakan tugas, kamu hanya tinggal melakukan hal yang sama dengan Google Docs tadi. Begitupun juga untuk menyimpan file yang telah kamu buat, kamu hanya tinggal klik file dan download. Nah, sekarang kamu sudah tahu kan manfaat internet untuk belajar? Yuk, mulai sekarang kita sama-sama memanfaatkan internet dengan sebaik-baiknya. Sampai jumpa lagi!